selamat malam Mas Jabar. Kan Jabar sering bolak-balik ke Sukabumi kota ke kabupaten ya sini. Dan itu memakan waktu yang cukup lama di perjalanan, Ya, 90 menit lah. 90 menitan. Namun pertanyaan saya di sini, pernah gak sih waktu Jabar pulang dari tempat kerja atau dari kosan ke sini ke kampung halaman, di perjalanan Jabar tidak merasakan perjalanan yang Jabar tempuh gitu, tiba-tiba sudah sampai rumah gitu? Nanti silahkan dicari saja suatu kondisi di mana ini merujuk ya kepada pengalaman pengendara. Dia tidak ingat betul apa yang telah dilaluinya selama di perjalanan. Tiba-tiba saja sudah ada di rumah gitu. Nah, itu adalah salah satu kondisi hipnosis ya, yang secara tidak langsung terjadi kepada orang-orang. Nah, menariknya ternyata ada suatu penelitian bernama absorption scale yang mengukur tingkat kedalaman seseorang bisa memasuki kondisi tersebut. Umumnya terjadi ketika seseorang melakukan hal-hal yang repetitif. Ya, misalkan ketika Mas Jabar sedang sholat, tidak ingat nih sekarang sudah rakaat berapa. Itu adalah kondisi di mana otak kita melakukan suatu kegiatan, tetapi kegiatan yang otomatis tidak sepenuhnya disadari atau kurang mindfulness. Seperti itu. Nah, menariknya tadi orang-orang itu memiliki skala absorption atau dalam bahasa Indonesia penyerapan yang berbeda-beda. Nah, banyak orang yang mengalami ketika di kendaraan, saya tidak ingat di jalan, tiba-tiba sampai rumah saja dan sebagainya. Nah, itu menarik untuk kita kenali kita orang tipe yang seperti apa, Mas. Nah, jadi orang yang tipenya seperti apa? Apakah kita adalah orang yang memang mudah larut dalam pikiran? Tadi ketika berkendara seringkali tidak sadar dia sedang berkendara dan tahu-tahu ada di rumah. Ataukah kita tipe orang yang mungkin 1-2 kali kita merasakan hal tersebut, tetapi itu tidak terlalu signifikan. Karena apa? Dengan kita mengenal bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana tubuh kita bekerja, kita bisa menemukan tempat yang cocok di mana kita harusnya melakukan sesuatu, bisa diartikan bekerja atau yang lain sebagainya. Artinya repetisi bisa menghilangkan kesadaran. Ya, betul sekali. Dan itu sebenarnya adalah mekanisme otak alamiah. Otak akan melakukan efisiensi. Lebih tepatnya kalau misalkan di kendaraan si otak kita melakukan suatu hal, tetapi pikiran kita melayang kepada hal yang lain. Nah, itu absorption scale. Jadi tubuh kita bergerak, tetapi kesadaran kita tidak ada di situ. Nah, seperti itu. Dan itu nantinya akan ada implikasi tertentu. Nanti Mas misalkan seseorang dengan absorption scale tadi ya, pokoknya tingkat itu yang tinggi memiliki pekerjaan yang cocok di bidang tertentu. Nah, seseorang dengan absorption itu yang rendah ya memiliki kecocokan di pekerjaan tertentu yang berbeda. Seperti itu. Absorption. Konsep dimana tidak ada kesadaran penuh ya dalam suatu kondisi karena dia otaknya sedang melayang-layang begitu, dan otak melakukan efisiensi sebenarnya. Bisa jadi karena hal yang dilakukan berulang, repetisi, atau mungkin karena kelelahan. Ya, dan itu sangat berpengaruh fluktuatif, Mas. Jadi ada masa-masa di mana kita mungkin lebih mudah larut, pikiran kita lebih mudah larut. Tadi kita lebih sering tidak sadar apa yang kita lakukan, tetapi dalam masa yang lain karena ada perubahan tertentu, karena ada pengalaman tertentu, atau karena pikiran yang berubah cara kerjanya, kesadaran kita bisa berbeda. Artinya
yang kalau yang dulunya kita seringkali tidak sadar atas ekspresi orang lain misalkan ya, kita tidak sepenuhnya menyadari ekspresi orang lain karena pikiran kita disibukkan oleh pikiran kita begitu. Tetapi ketika dilatih kita bisa lebih peka terhadap ekspresi orang lain, kata-kata yang digunakan oleh orang lain, perasaan orang lain begitu, keadaan sekitar dan lain sebagainya. Oke, I get the point, Pak.